Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, di situ subtemanya bersatu kita teguh. Lihat di situ ada gambar Udin. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, silahkan dibaca di situ tentang persatuan dan kesatuan ya. Di situ tertulis menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Ingat ya, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Setelah kamu membaca, silakan kamu amati pada gambar yang ada di halaman 100. Di sini tertera teks proklamasi yang asli ya. Lalu di foto dan dilampirkan di sini. Nah, ini siapa Bu? BM Diah. Nah, kita akan membaca riwayat BM Diah ini apa hubungannya dengan teks proklamasi. Nah, bisa kamu amati yang di atas adalah coretan tangan dari Soekarno, sementara yang bawah adalah hasil ketikan yang diketik oleh Sayuti Meli. Nah, silahkan dibaca teks BM Diah dan naskah asli proklamasi. Lalu, perhatikan apakah ejaan yang ada pada teks tersebut termasuk ejaan baku atau tidak. Nah, silahkan kita amati. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, silahkan lanjutkan bacaannya sampai kemari. Lalu, perhatikan di sini ada kata baku, di sini contoh kata tidak baku dan contoh kata bakunya. Nah, kita biasa mengucapkan nasihat, iya kan? Dengarkan nasihat dari orang tua. Nah, sebenarnya kata bakunya nasihat. Kemudian di sini ada kata baku, kata tidak baku lagi apotik. Sebenarnya dia apotek. Ya, cuman, cuma. Gubuk itu huruf G, di sini gubuk K. Jadwal bakunya jadwal, ya. Nah, sekarang perhatikan, dengan menggunakan buku EYD, tentukanlah apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Nanti setelah kamu amati teks BM Diah dan naskah asli proklamasi, kamu pasti menemukan seluruhnya itu kata baku, tidak ada kata yang tidak baku ya nak ya. Nah, buku EYD ini kita tidak ada cetakannya di sekolah, namun kamu bisa mengeceknya juga dari Google ya. Ejaan yang disempurnakan, EYD ya nak ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Di sini kamu tadi di halaman 101 disuruh mendiskusikan untuk membuat peta konsep ya, konsep pikirannya berdasarkan kalimat tanya. Dari apa di sini sudah Ibu tuliskan jawabannya. Apa yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari? Jawabannya naskah proklamasi yang asli. Nah, di sini ada mengapa. Mengapa BM Diah mengambil kembali naskah asli dari tong sampah? Karena menurut beliau naskah yang asli itu adalah bukti sejarah ya, untuk kemerdekaan kita. Nah, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik. Nah, bagaimana proses pengembalian naskah asli proklamasi? Nah, pada tanggal 19 Mei BM Diah datang menemui Soekarno untuk mengembalikan naskah aslinya. Nah, kapan? Tadi sudah Ibu jawab, pada tanggal 19 Mei. Di mana teks asli naskah proklamasi dibuang? Di tong sampah ya nak.
Nah, hari ini kita ada teks Ayo Mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Ingat, di pembelajaran yang lalu Ibu sampaikan bahwa tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ya, Nak ya. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Ada ya, banyak ya. Berikut adalah salah satu contohnya. Nah, kita lihat ini ada tumbuhan beluntas. Nah, ini yang biasanya digunakan sebagai pagar ya, karena dia juga cantik, ada bunganya juga ya. Jadi digunakan orang sebagai pagar. Lalu ini ada keong sawah. Nah, kalau keong sawah ini bagi para petani ini hewan yang merugikan ya, Nak ya. Hewan yang merugikan. Dia tidak seperti cacing. Kalau cacing dia hewan yang menguntungkan ya, membuat tanah menjadi subur. Kalau ini dia merugikan ya, Nak ya. Dia hanya menguntungkan ketika dia kita gunakan untuk ini membersihkan lumut di kolam ikan. Jadi kalau kamu pelihara ikan di kolam, nggak apa-apa kamu kamu kembang biakkan juga ini si keong ya. Jadi yang makan lumutnya si keong ya, Nak ya. Nah, di sini silahkan baca informasi tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Lalu baca juga manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, sekarang lihat di sini ada kolom. Nah, di sini hewan, habitat dan manfaatnya bagi manusia. Tumbuhan, habitat dan manfaatnya bagi manusia. Nah, ini tugas. Ya, Nak ya. Silahkan kamu tuliskan satu hewan, habitatnya di mana. Habitat itu jangan lupa itu tempat tinggalnya ya. Terus manfaatnya bagi manusia apa aja? Apakah dagingnya, apakah susunya, apakah telurnya misal ya. Nah, tumbuhan apa yang kamu pilih? Habitatnya di mana tempat tinggalnya? Lalu manfaatnya apa? Apakah daunnya, ataukah akarnya, ataukah batangnya, ataukah bijinya? Nah, silahkan dituliskan ya. Masing-masing satu-satu ya. Itu halaman 105 tugasnya. Nah, sekarang kita amati halaman 106. Di sini silahkan amati gambar. Ini ada petani, di sini ada pelajar, di sini ada pertanyaan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Nah, Ibu harap kamu bisa menjawab juga yang ini, dan ini. Ada satu, jadi tugasnya hari ini ada 2, tapi Ibu yakin tugasnya ini tidak banyak karena kamu sudah kelas 6 ya. Ini menjawab untuk melihat kecintaan kamu terhadap negara kita Indonesia. Apakah kamu tahu apa pengaruh kemerdekaan bagi kamu pelajar? Ya kan? Apa yang harus dilakukan agar rakyat sejahtera? Nah, mudah-mudahan kamu menjadi seorang pemimpin. Jadi kamu nanti mengetahui apa yang harus kamu lakukan agar rakyat Indonesia sejahtera. Ya, itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya ada di halaman 105 dan 106. Silahkan dikerjakan lalu dikirimkan fotonya via Japri ya. Dan jangan lupa absensinya di komen di YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.